Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 5 Oktober, bertepatan dengan Hari TNI atau Hari ABRI, 5 Oktober tahun 2024. Kami di SMP Islam Al-Fat Pare, pada hari ini ada agenda kegiatan pelaporan hasil pembelajaran kurang lebih selama 3 bulan, ya, yang terutama adalah program-program unggulan yang diadakan oleh SMP Islam Al-Fat Pare. Ada beberapa yang nanti disampaikan oleh wali kelas, langsung berdiskusi dengan orang tua wali murid tentang perkembangan anaknya. Jadi selama 3 bulan ini bagaimana perkembangan masing-masing anak. Wali murid bisa langsung berkonsultasi kepada wali kelasnya, kira-kira ada perkembangan atau perubahan, ya, khususnya perilaku, karakternya, ya, ada perubahan atau mungkin ada keluhan dan sebagainya. Ini akan disampaikan oleh wali kelasnya kepada wali murid. Dan juga kita juga meminta mungkin masukan-masukan, saran-saran, perbaikan untuk kedepannya yang sesuai dengan sosialisasi program yang setiap tahun disampaikan ke orang tua, antara lain untuk terutama yang kelas 7 itu kemarin punya target dari anak yang belum bisa membaca Al-Quran harusnya sudah bisa membaca Al-Quran, ya. Kemarin data di kelas 7 ada 82 siswa itu yang belum bisa membaca Al-Quran, sekitar anak 16. Nah, alhamdulillah pada sampai hari ini tadi tinggal 1 anak, sebenarnya sudah, yang lainnya sudah dinyatakan lulus, jadi sudah bisa membaca Al-Quran. Namun perlu terus menerus untuk dilancarkan. Sedangkan yang anak 1 ini adalah anak 1 yang masih sebenarnya sudah bisa, cuma perlu lebih telaten lagi, ya, gurunya untuk mendampingi dan juga menambah frekuensi dalam literasi untuk membaca Al-Quran. Ini memang program kami di SMP Al-Fat, dari manapun asalnya, kalau didiagnosis awal belum bisa membaca Al-Quran, maka kita akan adakan program itu. Jadi yang dari yang tidak bisa menjadi bisa. Itu nanti untuk selanjutnya akan dilaksanakan, ya, mungkin disampaikan kepada orang tua untuk membaca Al-Quran harus juga dirutinkan di rumah supaya tidak lupa lagi. Karena bagi anak-anak tertentu yang memang dalam tanda kutip agak lambat perkembangannya, itu memang perlu pendampingan khusus. Nah, kalau yang sudah bisa, itu kan tinggal melanjutkan dengan meningkatkan kecepatannya dan sampai nanti program untuk tahfiz, ya. Dengan demikian kita melayani masyarakat itu sesuai dengan kebutuhan anak, ya. Jadi kalau istilah sekarang kan yang pembelajaran yang terdiferensiasi, jadi dari pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak. Selain baca Al-Quran, ada beberapa diagnosis yang lain, ya, yaitu di numerasi atau matematika. Jadi ada tes di awal dulu, ada tes untuk perkalian atau perhitungan dasar, ya, perkalian dasar yang pada waktu itu dari 82 atau 81 mungkin, ya, itu yang 26 itu yang lolos sebetulnya, ya. Nah, sedangkan sekarang setelah 3 bulan, memang targetnya 3 bulan atau anak-anak sudah harus bisa atau hafal perkalian dasar, karena ini perkalian dasar sebagai dasar, ya. Walaupun itu barangkali pelajaran di tingkat SD, tapi kenyataannya di lapangan anak-anak masih harus mengulang lagi, sehingga harus dituntaskan dulu. Karena kalau tidak dituntaskan dulu, nanti menginjak
materi berikutnya akan malah kesulitan. Ya, jadi harus diselesaikan dulu satu persatu, ya, satu persatu sehingga anak memenuhi prasyarat, ya, prasyarat untuk materi di SMP. Demikian juga anak yang menulisnya masih kurang baik atau masih yang salah. Banyak anak yang masih nulis itu nggak ada spasinya, ya, disambung terus, huruf besar kecilnya masih ada kadang di tengah dan sebagainya. Itu di istilahnya diterapi dengan anak-anak mulai menulis tegak bersambung itu, ya, itu dilaksanakan ketika klinik nanti, ya, dan namanya klinik untuk kalau sudah tuntas ya sudah. Kemudian yang lain lagi untuk bahasa Inggris. Bahasa Inggris ada target anak-anak itu bisa berbicara dalam waktu 5 menit, ya, tanpa jeda, dengan target 6 bulan. Nah, ini 3 bulan ini sudah terpantau ada beberapa anak, 4 anak, kalau nggak salah 3 anak yang sudah bisa mencapai 5 menit. Ya. Kalau yang lainnya masih ada yang 3 menit, ada yang 2 menit. Ini kan karena yang kelas 7. Kalau yang kelas 9 atau yang lain karena mereka sudah di sini, ya, sudah lumayan, sudah lebih banyak lagi, sekitar kelas 9 sekitar 72-an anak yang sudah lebih dari 5 menit dari 102 anak, ya. Ya, yang kelas 8 juga itu lebih dari 50 anak yang sudah bisa mencapai 5 menit. Nah, ini sebenarnya treatment kita sebenarnya di kelas 7 itu betul-betul dari nol, dari tidak mengenal bahasa Inggris, karena di SD ya mungkin ada beberapa yang sekolahnya ada bahasa Inggrisnya dan juga ada yang tidak. Nah, ini kita betul-betul treatment dari nol. Dan alhamdulillah ini sudah berani ngomong dalam bahasa Inggris. Itu target awalnya seperti itu. Nanti kalau harapan kami 6 bulan mereka sudah bisa berbicara 5 menit untuk satu tema. Ada 3 tema, yaitu tentang pengenalan diri, my self introduce myself, kemudian ada my hobby dan daily routine, ya, kegiatan aktivitas sehari-hari. 3 tema itu dengan satu grammar, ya, satu grammar sample present tense saja, itu dimulai dari situ. Kenapa hanya pakai 1 dulu? Itu dalam pengalaman kita yang lalu, ternyata kalau langsung dikasih yang beberapa grammar yang banyak malah bingung sehingga nggak berani ngomong. Jadi setelah mereka sudah bisa mencapai 5 menit, maka tugas guru untuk mengembangkan ke grammar-grammar yang lain, baik simple present tense maupun past tense dan future tense, ya. Sangat penting sekali sebagai program, ya, program memang harus kita menjaga komunikasi, ya. Kalau tidak ada komunikasi, sehingga apa kekurangan dan mungkin kekurangan atau kelemahan kita nggak bisa kita tindak lanjuti. Kalau ketika ada pertemuan gini pasti nanti ada masukan-masukan, ada saran-saran, karena tidak ada lembaga pendidikan atau siapapun yang sempurna, itu nggak ada, pasti ada kekurangan. Dan itu nanti kita setelah mendapatkan saran, kritik dan sebagainya, kita akan refleksikan kembali dan kemudian nanti akan kita benahi. Ya. Salah satu yang penting kalau untuk orang tua itu adalah menjaga karakter, ya, menjaga perilaku, ya, terutama pergaulan di luar sekolah. Karena banyak anak yang bermasalah
itu biasanya terkontaminasi di luar, salah pergaulan. Akibatnya dibawa ke sekolah. Nah, itu ya. Ini kalau berdasarkan pengalaman-pengalaman yang lalu seperti itu. Tapi ketika orang tua bisa menjaga di lingkungan keluarganya sendiri, menjaga sholatnya rutin, menjaga perilakunya, insya Allah di sekolah pun baik. Tapi ketika di rumah, di lingkungan keluarga, tidak ada pendidikan atau pengawasan ya, kontrol dari orang tua, maka kebanyakan anak yang bermasalah di keluarganya. Ini yang menjadi catatan kami setiap tahun begitu. Ketika ada anak bermasalah di sekolah, pasti di keluarganya juga bermasalah. Antara lain, anak sebetulnya kurang perhatian saja. Dari sisi ekonomi mampu, minta apa-apa dikasih, tapi kurang diperhatikan. Dan ada mungkin kesalahan orang tua ya, ketika hanya memasrahkan kepada pihak sekolah saja. Ini terus tidak mau tahu. Nah, padahal yang utama sebetulnya di keluarga. Ini yang perlu ditekankan, bahwa keberhasilan anak itu harus ada interkoneksinya ya, antara orang tua di rumah, anak, dan juga guru di sekolah dan lembaga di sekolah yang menangani itu. Jadi perlu kerjasama yang baik, sehingga keberhasilan adalah untuk masa depan anak-anak kita semua. Jadi pada hari ini yang penting adalah terjadinya komunikasi antara pihak orang tua, sekolah, dan anak, sehingga jangan sampai ada miskomunikasi antara pihak orang tua dan sekolah. Nah, mudah-mudahan ini nanti dikembangkan terus menjadi kebiasaan, dan anak-anak mempunyai karakter yang baik, yang islami, yang cerdas dan kompetitif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.